Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Farhan Lur. Oke, di video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya merancang jaringan untuk PLTS. Oke, dalam merancang jaringan PLTS itu sendiri, hal pertama yang harus teman-teman lakukan adalah menentukan tujuannya. Ada beberapa tujuan dalam menggunakan sistem PLTS ini yang umum ya teman-teman. Pertama, di daerah kalian tidak ada listrik sama sekali, mungkin di pedesaan, atau ada yang punya rumah di daerah pelosok, nggak ada listrik sama sekali, bisa menggunakan PLTS solusinya. Atau yang kedua, teman-teman mau menghemat anggaran PLN. Jadi misalnya teman pagi pakai PLN, malamnya pakai PLTS. Banyak yang seperti itu ya bikin sistemnya. Itu bisa lebih hemat listrik mungkin untuk cuman lampu segala macam untuk malam hari aja. Kemudian mungkin yang ketiga, teman-teman mau juga menggunakan PLTS ini untuk sistem khusus. Mungkin PLN di rumah kalian itu udah penuh, misal cuman 900 watt aja gitu kan. Mau nambah 1-2 hal nggak cukup, daripada nambah naikin daya bikin sistem PLTS, itu boleh, terserah teman-teman. Tapi perlu diingat, penentuan tujuan ini akan mengarah pada sistem yang akan kita buat nantinya, yaitu ada dua sistem umum di dalam pembuatan PLTS ini. Yang pertama adanya sistem on-grid, di mana sistem ini yaitu dia jaringan PLTS yang akan kita buat itu tersambung secara langsung dengan PLN. Jadi ini teman-teman, jaringan PLTS ini tersambung ke grid ya, grid atau sutet lah ibaratnya. Jadi masuk ke jaringan PLN juga gitu. Nah, untuk yang on grid ini harus dicatat bahwa ada aturannya khusus dan harus kita berdiskusi dengan PLN lebih lanjut lah untuk bagaimana settingnya segala macam gitu kan. Karena bisa mempengaruhi jaringan di listrik PLN juga, atau bahkan berbahaya untuk rumah kita juga begitu kan kalau kita kurang mengerti ilmunya. Oke, yang kedua itu ada yang namanya off grid teman-teman. Jadi jaringan PLTS ini sendiri, panel suryanya dan rangkaian di bawahnya itu berjalan sendiri, tidak terhubung dengan jaringan PLN. Jadi dia punya khusus gitulah jaringannya sendiri gitu di rumah teman-teman misal. Oke, selanjutnya jika teman-teman sudah menentukan tujuan, nah teman-teman perlu yaitu merancang kira-kira beban yang akan digunakan di PLTS ini itu berapa sih kira-kira. Katakanlah di sini saya ambil contoh kalau kita misalnya membangun jaringannya itu off grid. Jadi kita bisa lihat beban yang mau kita masukkan nanti ke jaringan PLN PLTS kita itu seberapa besar begitu teman-teman. Setahu saya ya ada 3 cara untuk melakukan perhitungan beban ini. Jadi case-nya ya, misalnya teman-teman itu mau satu rumah nih dibuat sistem PLTS full gitu kan misal. Nah, teman-teman itu yang pertama caranya perlu hitung misalnya bebannya itu ada apa aja gitu. Yang pertama misalnya ada lampu gitu kan, misalnya 10 watt. Nah, di dalam rumah kalian ada berapa lampu? Misalnya ada 5, ya udah 5 kali 10 watt. Ada misalnya ada TV, nah itu berapa watt? Itu teman-teman bisa hitung manual, ditambah-tambahin aja totalnya berapa. Nah, itu kita bisa tahu, berarti kita akan merancang sistem dengan beban berapa watt. Nah, itu disimpan dulu. Kemudian cara yang kedua adalah kita bisa melihat kWh meter di PLN, entah itu analog atau digital di depan teman-teman. Jadi misalnya teman-teman mau untuk seharian nih benar-benar mengganti sistemnya PLN semua dengan PLTS. Nah, teman-teman catat tuh dari misalnya jam 5 pagi sampai jam 5 pagi berikutnya itu habisnya berapa kWh. Atau teman-teman misalnya cuma mau malam aja, yaitu teman-teman stop watch sendiri kira-kira lah. Atau teman-teman nanti bisa misalnya jam 6 sore terus dilihat jam 6 pagi habisnya berapa kWh, terserah teman-teman. Tapi itu cara itu lebih enak karena langsung kelihatan jelas bebannya gitu ya teman-teman. Kemudian ada juga cara ketiga, misalnya case-nya ini tidak harus seluruh rumah yang dicakup oleh PLTS. Misalnya bagian rumah belakang PLN aja, bagian depan PLTS. Nah, di bagian depan itu kita punya apa aja gitu kan. Misalnya ada lampu, ada kipas angin sama seperti yang sebelumnya. Tapi kita di sini hanya sebagian aja, tidak perlu rumah. Nah, cara menghitungnya biasanya kalau saya menggunakan kWh atau watt meter teman-teman. Banyak kok di pasaran. Nah, seperti saya yang lakukan seperti ini. Di sini saya mencoba melakukan perhitungan terhadap beban-beban yang saya taruh untuk memanage jaringan yang sudah saya buat di video-video sebelumnya teman-teman. Kalau mau lihat boleh silakan. Oke. Jadi kalau menurut saya cara yang kedua dan ketiga ini cukup mudah dan gampang digunakan, tinggal ngecek aja gitu kan.
dan lebih akurat juga. Cuman jangan lupa cara kedua dan ketiga ini kita belum menghitung ibaratnya spike power. Spike power itu biasanya kalau peralatan pertama kali dinyalakan, set langsung naik tinggi gitu kan dia. Nah, wattnya itu yang pas pertama kali naik tinggi itu, itulah watt maksimal yang akan kita catat harusnya. Jadi misalnya kita lihat wattnya berapa gitu kan, di yang cara kedua cara ketiga itu kita juga harus menambahkan sedikit wattnya atau untuk koefisien agar PLTS-nya masih mampu mencakup untuk sistem tersebut gitu kan. Kalau yang cara pertama insya Allah aman, soalnya biasanya perhitungannya berdasarkan maksimum wattnya yang digunakan gitu kan. Oke, untuk komponen apa saja yang akan kita perlukan di PLTS, kita lanjut di video selanjutnya.